Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di kawasan Luwu dan Tanah Toraja, berbahagia sekali kita bertemu kembali dalam acara Koran Seruya hari ini, yang akan mengetengahkan pilihan-pilihan berita Seruya yang akan diturunkan pada hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Bung CBD, Bung Hairul Badiru, pimpinan Koran Seruya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bung Ijan, dan saya sapa sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada. Ya, kita berbahagia hari ini karena ini adalah hari Jumat, Ya. 28 Februari 2025. Nah, ini juga adalah hari memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Walaupun sebenarnya pemerintah belum menggelar rapat untuk menentukan hilal, tetapi kita berharap puasa Ramadan, satu Ramadan ini bersamaan. Ya. Ini tidak ada lagi bahwa ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya. Nah, sahabat Koran Seruya, di hari ini kita akan membahas berkaitan dengan yang ditulis oleh Koran Seruya, Pilkada Palopo PSU salah siapa. Dan tentunya ini menarik karena perjalanan pilkada ini untuk menentukan siapa sebenarnya wali kota yang sah. Dan apa yang kita saksikan sekarang ini kan ternyata PSU diulang. Ini salah siapa ini sebenarnya? Nah, ini kan Bung Ijan, sahabat Koran Seruya, netizen, bahwa kita membuat judul yang cukup menggelitik, bahwa Pilkada Palopo PSU salah siapa. Nah, ada pertanyaan yang harus kita urai, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Karena sejujurnya PSU ini kan memberikan beban yang besar sebenarnya terhadap daerah ini, di mana PSU ini kan sama bilang pemilihan ulang total. Nah, ketika orang berbicara PSU, maka ada slot anggaran yang dibutuhkan. Pemerintah Kota Palopo siap tidak siap mesti siap untuk mengalokasikan anggaran di tengah keterbatasan anggaran. Nah, Pak PJ Wali Kota sendiri kemarin, Pak Firmansyah DP, itu menyatakan bahwa pemerintah Kota Palopo ya harus siap. Dan dalam waktu dekat ini pemerintah Kota Palopo akan mengadakan rapat bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan DPR. Nah, rapat ini akan membahas tentang anggaran. Kalau kita memprediksikan Pilkada Palopo ini diperkirakan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, nilainya di atas angka 20 miliar. Sama dengan pilkada sebelumnya. Karena di situ ada cetak kertas suara, tahapan sama gitu ya. Iya, honor-honor penyelenggara, terutama tenaga ad hoc, keamanan dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan kondisi keuangan Kota Palopo yang agak-agak boleh kita bilang memprihatinkan, memprihatinkan tanda petik, harus ada upaya recomposing. Ada slot-slot anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak, terutama pemengkasan biaya-biaya perjalanan dinas dan lain-lain lah. Nah, Pak PJ Wali Kota ini kan dia bilang bisa direcomposing dari biaya tak terduga. Nah, begitupun dengan Kepala BPKD Kota Palopo, Ibu Haja Raudatul Jannah, juga menyatakan bahwa pemerintah Kota Palopo akan mengadakan recomposing. Nah, Ibu Rauda ini menjawab juga selentingan isu-isu yang beredar bahwa PSU ini akan mengorbankan TPP PNS Kota Palopo. Ini sempat beredar di masyarakat, di internal PNS, bahwa PSU nanti ini akan mengorbankan tanda petik TPP PNS Kota Palopo. Nah, isu ini dijawab langsung oleh Ibu Rauda bahwa tidak benar itu. Gaji PNS, kemudian TPP PNS, dan hal-hal yang terkait dengan anggaran kepegawaian di pemerintah Kota Palopo tidak akan terpangkas, tidak akan terganggu. Mereka akan mengambil anggaran, melakukan recomposing pada anggaran-anggaran seperti biaya tak terduga itu. Nah, kita percayakan kepada pemerintah Kota Palopo untuk menyiapkan anggaran ini. Toh kalau misalnya dari beberapa daerah memang yang kita lihat dari paparan Komisi
dua DPR RI itu bahwa Palopo salah satu kota, salah satu daerah yang akan menggelar PSU dari segi pendanaan memang dinilai tidak mampu. Nah, pemerintah akan turun tangan sini, katakanlah kota Palopo tidak mampu dari segi anggaran, maka akan meminta bantuan hibah ke provinsi. Provinsi. Apabila misalnya juga provinsi tidak mampu membantu, kan ada pemerintah pusat. Jadi saya pikir kita tidak perlu lagi berdebat kusir mengenai mampu tidaknya pemerintah menggelar PSU. Karena anggaran yang pasti PJ Wali Kota ini sudah menjawab itu. Siap tidak siap harus melaksanakan pelaksanaan khususnya anggaran ini. Dan ini pemerintah akan mencari solusinya bagaimana bisa tersedia anggaran untuk melaksanakan PSU karena ini perintah negara melalui ini MK. Jadi sahabat Koran Suruya, netizen, kita tidak perlu lagi berdebat kusir tentang dari mana anggarannya. Itu menjadi kewenangan pemerintah. Dan sudah dipersiapkan. Dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan ada rapat anggaran antara pemerintah Kota Palopo dengan DPR dan stakeholder terkait lainnya. Baik, ya sahabat Koran Suraya, bicara soal pelaksanaan anggaran tadi sudah dijelaskan oleh Bung CBD, Bung Hairul Bederu, pimpinan Koran Suraya, bahwa sudah dipersiapkan berkaitan dengan rencana pelaksanaan PSU. Tetapi kembali lagi, salah siapa? Ini yang perlu dijawab. Nah ini kan sebenarnya kemarin itu kan viral persoalan PSU Pilkada Palopo. Ini berawal dari rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 DPR RI dengan berbagai pihak terkait seperti KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan termasuk Kapolri. Nah dalam rapat dengar pendapat ini kan sebagian besar sebenarnya anggota Komisi 2 DPR RI ini menyesalkan terjadinya PSU di 24 kabupaten daerah di Indonesia, baik PSU untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah bahkan salah satu anggota DPR RI yaitu Pak Deddy Sitorus itu dia menyebut bahwa 60% pilkada ini syarat masalah. Baik yang tidak lanjut persidangannya di MK, di luar 24 yang PSU. Ini dia mensinyalir bahwa 60% pilkada yang terlaksana kemarin itu secara serentak syarat masalah. Nah, Pak Deddy Sitorus ini sebagai legislator PDIP dari Dapil Medan, dia banyak menyayangkan persoalan pilkada yang diulang ini karena akan membebani keuangan negara. Nah, salah satu persoalan yang mencuat itu adalah Pilkada Palopo. Nah, Pak Deddy Sitorus dengan beberapa anggota DPRD DPR RI lainnya juga ikut menyesalkan. Nah, sangat terang benderang jelas para legislator Senayan ini mempersoalkan kenapa harus terjadi PSU. Di mana peran KPU sebagai penyelenggara, di mana peran Bawaslu sebagai pengawas, sebagai wasit. Nah, khusus Pilkada Palopo ini yang mencuat adalah persoalan keabsahan ijazah salah satu peserta yang seperti yang kita ketahui bahwa Pak Trisal Tahir didiskualifikasi karena MK menilai bahwa ijazahnya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon sebagai calon kepala daerah. Tetapi sebelum kita urai, kita lihat dulu pernyataan menarik dari anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan ini, Pak Topan Pawe. Gamblang beliau menyampaikan pendapatnya dalam RDP tersebut. Kita lihat dulu ini video. Baik, sahabat Surya, sebelum kita lanjut bahas, kita saksikan yang berikut. Menyangkut proses administrasi, ya ijazah lebih-lebih ijazah nih. Belum jadi pemimpin sudah licik. Belum pemimpin jadi sudah licik. Masa sih berani memasukkan ijazah-ijazah? Berarti kalau ijazahnya bermasalah dan diragukan, mana mungkin dia bisa tampil sebagai pemimpin? Nah, situasi dan kondisi ini. Sahabat seru ya, sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya perlu mendapat
pandangan dari Koran Seruya nih, silakan. Ya, ini kan tadi anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan Pak Taufan Pawe ini sangat menyesalkan kalau kita lihat pernyataannya bahwa KPU Kota Palopo kurang jeli dalam memproses pencalonan kepala daerah. Sehingga ada kepala daerah yang diloloskan dengan persoalan yang beliau sampaikan, bukan saya yang sebut, bahwa terkait dengan ijazah. Nah, kalau misalnya penyelenggara Bawaslu kemarin hati-hati tidak lalai, tidak akan terjadi di persoalan ini, tidak akan ada PSU. Itu versi Taufan Pawe. Dan ya kalau pernyataannya kita lihat ikut mengecam ini barang. Tetapi sebelum kita lanjut lagi Pak Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, masih ada pernyataan dari Senayan. Kita lihat dulu Pak Deddy Sitorus. Ini agak lebih keras ini. Iya, baik sahabat Koran Seruya, ternyata Pilkada Palopo ini mendapat perhatian yang cukup luas. Nah, kita ikuti yang berikut ini lagi. Administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Pecat semua yang di daerah itu, Pak DKPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita, berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal, gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi, kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Apa yang mau kita sampaikan, Pak? Tidak adil kalau dia ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibiayain nih kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Ya, sahabat Seruya, kita sudah menyaksikan bersama-sama. Sangat memprihatinkan. Ya. Nah, bagaimana nih? Ya, menarik pernyataan Pak Deddy Sitorus ini dan sangat mengecam juga terjadinya PSU di berbagai daerah, bukan hanya di Kota Palopo. Malah dia menyebut persoalan remeh-temeh ini persoalan ijazah, persoalan periodisasi, surat keterangan yang tidak benar, dan dia sangat menyesalkan ketidakhati-hatian penyelenggara dalam hal ini KPU di daerah yang bermasalah. PSU pilkadanya ya termasuk Kota Palopo, karena sempat juga Pak Deddy Sitorus menyebut persoalan ijazah, keabsahan ijazah sehingga terjadi PSU. Nah, ada yang menarik juga disampaikan Pak Deddy Sitorus yang bisa kita garis bawahi. Di sini ada dua. Pertama itu bahwa terjadinya PSU ini menyebabkan negara terbebani anggaran yang besar. Negara termasuk daerah, Kota Palopo misalnya dengan PSU ini mestinya anggaran yang diperkirakan di atas 20 miliar itu bisa dipakai untuk membangun, bisa dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi karena PSU dana ini dislot kiri kanan ya untuk menyelenggarakan. Nah, itu yang pertama, bahwa PSU ini menyebabkan keuangan negara terbebani. Yang kedua, dengan PSU ini menurut Pak Deddy Sitorus, bukan saya bukan saya, bahwa PSU ini menyebabkan para calon yang maju ini sudah habis-habisan pada pilkada sebelumnya, terus maju lagi akan habis-habisan. Karena calon ini kalau maju tentu membutuhkan biaya kos politik yang tidak sedikit. Seperti misalnya kembali melakukan sosialisasi, terus ya kita tidak nafikan ya akan terjadi
money politik. Dan Pak Deddy Sitorus itu gamblang menyebabkan bahwa PSU ini bisa menyebabkan calon kepala daerah yang sudah bisa saja membuka celah mereka korupsi. Bagaimana mengembalikan anggaran besar yang 2 kali mereka keluarkan supaya bisa kembali. Ya itu tadi ada celah mereka lakukan, ya bisa saja terjadi, ya itu tadi praktek korupsi. Dan ini keprihatinan Pak Deddy Sitorus yang sangat gamblang. Nah, dia juga mempersalahkan bahwa ada dua yang patut dipersalahkan di luar yang satu ini. Yang pertama bahwa kesalahan penyelenggara ini tidak hati-hati, tidak cermat, tidak teliti. Kemudian Bawaslu juga dia persalahkan. Di mana peran Bawaslu dalam mengawasi proses tahapan pilkada demi tahapan, mulai terutama pada proses pencalonan itu sehingga terjadi maladministrasi. Nah, selain itu Pak Deddy Sitorus juga mempertanyakan bagaimana PJ penjabat kepala daerah, bagaimana mereka menjaga marwah mereka yang mesti netral. Nah, dia juga menduga, Pak Deddy juga menduga kalau misalnya penjabat kepala daerah tidak netral, bisa juga menyebabkan PSU, bisa juga memicu konflik, bisa juga menimbulkan masalah besar. Nah, berbagai persoalan ini terang benderang diurai oleh Pak Deddy Sitorus. Jadi ya kesimpulannya adalah menjawab pertanyaan pilkada Palopo PSU dan beberapa daerah lainnya PSU salah siapa, ya itu tadi. Ya, dan yang paling memprihatinkan mungkin ketidakpercayaan masyarakat ya, ada penyelenggaraan ini. Oh pasti, khusus Kota Palopo ini malah Pak Deddy Sitorus bilang pecat semua penyelenggara itu yang 5 karena ulah mereka. Nah, Kota Palopo ini kita ketahui dipecat 3. Nah, pemecatan ini kan ya sanksi terberat sebenarnya. Nah, kita setback ke pilkada Palopo. Kemarin kan KPU sudah melakukan pada tahapan pencalonan kan dia sempat TMS kan pasangan nomor urut 4 ini. Tapi dalam proses mediasi di Bawaslu kan terjadi perubahan dari TMS menjadi memenuhi syarat. Lanjut ini persoalan. Bawaslu juga ketika menerima laporan kan dari salah satu warga Sulaiman asli Tangerang ini kan memproses. Terus dalam proses itu ditingkatkan ke tahap penyidikan, ada tersangka, ada 4. Terus setelah itu terjadi kadaluarsa. Kadaluarsa tidak lanjut. Bukan berarti bahwa kasus ini selesai. Karena ujung-ujungnya kan Polres KPU juga mendorong kerana pidana persoalan ini dan masih berproses. Kemudian dalam proses itu kan Bawaslu Kota Palopo juga mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi paslon nomor 4. Tapi faktanya KPU Kota Palopo tidak mengeksekusi atau tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. KPU Kota Palopo hanya meneruskan kerana pidana dengan melaporkan ini persoalan. Tetapi kita tidak mau berdebat pada kisaran itu karena sudah lewat. Nah, yang harus kita tata ke depan bagaimana pilkada yang PSU terutama di Kota Palopo ini bisa berjalan baik, aman, damai, tentram. Dan hasilnya adalah benar-benar pilihan rakyat. Terlepas ada praktek-praktek yang mungkin mencederai itu. Dan Bung Hairul Badudu, bahwa kan keputusan MK salah satunya bahwa tidak lagi melapor ke itulah yang tadi saya maksudkan bahwa ya ini kan kalau kita melihat poin 8 dari keputusan MK itu kan tidak lagi berproses ke MK. Artinya akan terjadi tanpa bisa kita prediksi ke depan bahwa akan terjadi sebenarnya praktek-praktek yang bermuara kecurangan. Ya salah satunya tadi money politik. Dan Bawaslu di sini sebagai pengawas harus lebih ekstra, lebih ketat melakukan pengawasan di tengah keterbatasan personelnya. Itu tadi. Baik, sahabat Surya di mana saja berada, sebelum kita bahas kembali berkaitan dengan PSU salah siapa, kita ikuti pesan-pesan berikut. Calon Wali Kota Palopo nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso mengaku sudah memprediksi bakal terjadi pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada Palopo 2025 sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan.
Rahmat Masri Bandaso yang akrab disapa RMB mengatakan sejak KPU mengubah status calon wali kota nomor urut 4 Rizal Tahir dari tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS, pihaknya telah memprediksi akan terjadinya pemungutan suara ulang. Diketahui pasangan Rizal Ome dinyatakan TMS lantaran ijazah paket C yang digunakan untuk mendaftar diduga palsu. Hanya saja pasca mediasi di Bawaslu, KPU menyatakan MS dan menetapkan Rizal Ome sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palu. KPU berdasarkan pada keterangan partai pengusung Rizal Tahir serta Kepala PKBM Yusa Bonar Johnson yang diklarifikasi via Zoom, padahal pejabat yang berwenang dari Dinas Pendidikan melalui suratnya menyatakan bahwa ijazah Rizal tidak terdaftar. Menurut RMB, pelaksanaan PSU Pilkada Palopo memberikan citra yang kurang baik. Sebab Kota Palopo menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang menggelar PSU. Ketua Golkar Palopo tersebut berharap ke depannya kejadian ini tidak terulang kembali agar tidak mencoreng citra penyelenggara pemilu. Penyelenggara diharapkan dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai aturan yang ada. RMB mengungkapkan untuk menghadapi PSU Pilkada Palopo pihaknya akan merancang kembali strategi. Ia juga mengaku pada pilkada lalu tidak dilakukan secara jor-joran karena sudah memperhitungkan akan terjadinya pemilihan suara ulang. Kami sudah antisipasi memang akan terjadi PSU sejak awal. Saya sudah membayangkan pasti akan terjadi PSU. Sebelum pilkada yang lalu. Pada saat proses itu yang dari TMS menjadi MS, ketika itu saya sudah katakan akan terjadi PSU, akan diulang. Saya kemarin tidak jor-joran karena saya sudah antisipasi. Nanti ke depan jor-joran. Artinya jor-joran dalam tanda petik ya kan kita tidak dengan bukan beli suara, bukan maksudnya manipolitik, tapi kebutuhan tim. Artinya tim-tim itu bekerja dengan kecepatan yang tinggi. Partai pengusung yakni Partai Golkar, PKS, dan Partai Umat tetap solid. Pada Pilkada Palopo 2024 lalu, RMB yang berpasangan dengan Andi Tanrikarta berada pada peringkat ketiga peraih suara terbanyak dari 4 calon yang maju. Pasangan nomor urut 3 ini meraih 19.484 suara. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi Koran Seruya hari ini dan ya seperti yang kita simak bersama ya, PSU salah siapa? Dan dari beberapa petinggi DPR ini sudah menggebu-gebu ya, memberikan pendapat-pendapatnya berkaitan dan Kota Palopo menjadi perhatian. Ya, nah jadi, ini barangkali ada pendapat lain lagi. Jadi isu nasional sebenarnya ini PSU. Apalagi Kota Palopo kan satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan. Tetapi kita tinggalkan persoalan polemik PSU yang menjadi persoalan isu nasional. Tetapi bagaimana kita menyokong pemerintah Kota Palopo dalam rangka ikut mendukung suksesnya PSU nanti berjalan lancar dan siapapun yang terpilih nantinya itu adalah pilihan masyarakat Kota Palopo yang akan memimpin Kota Palopo 5 tahun ke depan. Termasuk kita harapkan ya penyelenggara KPU juga bekerja sesuai koridor, mengikuti regulasi rambu-rambu pilkada. Bawaslu pun demikian sebagai lembaga berwenang yang ditunjuk oleh negara untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaran PSU ini. Nah, ada yang menarik sebenarnya Bung Ijan, sahabat Koran Seruya, dengan PSU ini. Kalau sebelumnya sebenarnya kalau jadi ini pengganti Pak Rizal Tahir adalah istrinya sendiri, Bu Naili Trisal. Ini menarik menurut saya karena pertama bahwa sebelumnya kan hanya 3 perempuan yang maju pada konstelasi pesta demokrasi ini, yaitu Putri Daka sebagai calon wali kota nomor urut 1, kemudian Ibu Haja Nureni sebagai
calon wakil wali kota nomor urut 2, kemudian Andi Tendrikarta sebagai calon wakil wali kota nomor urut 3. Nah, ini muncul lagi satu kandidat figur perempuan yang tidak main-main menembak posisi 01. Langsung di 01. Ya, langsung 01. Nah, 4 paslon ini ada semua perempuannya. Ada Sri Kandinya. Nah, tinggal masyarakat silakan memilih mana di antara mereka yang terbaik. Nah, ada 2 calon wali kota perempuan, Putri Daka, Ibu Naili. Kalau memang Ibu Naili yang diusung Partai Gerindra, Demokrat dan PKB. Palopo ternyata tidak hanya memiliki calon pemimpin laki-laki, tetapi juga calon pemimpin perempuan. Gender sudah terjadi. Tidak ada lagi istilah bahwa perempuan itu harus di dapur. Tugasnya itu kasur, dapur, apalagi sumur. Tetapi perempuan juga sekarang ini sudah bisa memimpin. Tidak perlu lagi kita perdebatkan. Kan ada juga yang memperdebatkan ini bahwa apa kapasitas, apa kemampuan, apanya. Itu bukan urusan kita. Yang pasti bahwa kalau misalnya Ibu Naili Trisal ini benar maju menggantikan suaminya, dia memiliki hak untuk dipilih sebagai warga negara dengan aturan-aturan yang ada, asalkan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan KPU. Dan tampaknya memang kalau kita melihat ini dari internal tim paslon 04 ini memang kayaknya mengarah-mengarah ke Ibu Naili ini. Bahkan sudah ada slayer istilahnya, slayer, termasuk ada mulai diperkenalkan melalui sosialisasi profilnya siapa sebenarnya Ibu Naili ini. Masyarakat melalui media sosial sudah bisa menelisik Ibu Naili ini sebagai salah satu kandidat yang akan maju bertarung pada ini PSU. Nah, kita terus terang saya sangat menyayangkan kalau misalnya ada bully membuli lagi, seperti dibully lah Ibu Naili bahwa ini seperti itu. Mari kita berdemokrasi yang baik. Kalau memang Ibu Naili memang ditetapkan oleh partai pengusungnya maju, memenuhi syarat karena punya hak untuk dipilih. Seperti itu yang salah kalau misalnya tidak memenuhi syarat dipaksakan. Tetapi kalau kita lihat kan ada proses tahapan nanti didaftarkan kembali ke KPU melakukan verifikasi data dan persyaratan untuk maju sebagai calon. Baik, sahabat Koran Surya, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana pendapat petinggi-petinggi di DPR, dan juga tadi Bung Hairul Badrus sudah mengatakan bahwa terjadi pergantian pemain jadi ada di 04 seorang wanita. Namun yang diharapkan adalah bagaimana semua komponen masyarakat, baik penyelenggara dan masyarakat ini penyelenggaraan yang baik ini supaya nanti PSU itu bisa berhasil lebih baik. Maksudnya gini, ini kan PSU Kota Palopo ini kan sudah menjadi catatan bagi penyelenggara. Nah, kita harapkan jangan lagi jatuh pada lubang yang sama. Artinya benar-benar melakukan tahapan pilkada sesuai koridor yang ada PKPU. Dan kayaknya memang pilkada PSU ini karena ada yang dipecat 3 orang kemarin, ini kan KPU Kota Palopo masih diambil alih oleh KPU Sulsel. Nah, kita berharap nanti baik KPU, penyelenggara, pemerintah Kota Palopo dan stakeholder terkait semuanya satu visi bahwa PSU harus disukseskan tanpa celah, tanpa noda, dan tentunya berlangsung secara demokratis. Nah, siapapun pilihan masyarakat Kota Palopo nantinya yang akan diberi amanah untuk memimpin Kota Palopo, kita terima. Itulah siapapun yang terpilih nantinya kita harus legowo untuk menerima itu, karena ke Palopo juga butuh pemimpin untuk melanjutkan roda pemerintahan, untuk melaksanakan berbagai program pemerintahan yang muaranya untuk tentu saja memajukan Kota Palopo dan mensejahterakan Kota Palopo
masyarakatnya. Dan sahabat Koran Suruya, netizen dimanapun berada, kita percaya bahwa 4 pasangan calon di nantinya ini adalah putra-putra terbaik Kota Palopo, yang tentu saja ya memiliki niat nawaitu yang baik untuk membangun daerahnya. Terus memiliki nawaitu yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak ada calon wali kota yang datang membawa program yang buruk. Semua program bagus. Ya, sebut saja misalnya Putri Daka yang maju bersama Pak Hedir Basir itu, dia memiliki program menggratiskan air bersih bagi masyarakat 50%. Nah, seperti itu. Begitupun Pak Rahmat Masri Bandaso dan pasangannya. Itu juga mempunyai program yang hampir sama dengan Putri Daka, Hedir Basir. Pak Trisal juga kemarin kan dia punya program mengatasi pengangguran dengan diklat pelaut. Begitupun juga pasangan FKJ Nur punya program yang sama, itu diklat pelaut. Intinya adalah 4 pasangan calon nanti ini adalah putra terbaik. Siapapun yang terpilih itu pilihan masyarakat Kota Palopo yang akan duduk di depan kantor Koran Suruya. Kan kita berhadapan. Itu adalah pemimpin kita. Iya, baik. Sahabat Koran Suruya, sebelum kita lanjutkan pembahasan pilihan berita Koran Suruya hari ini, kita ikuti pesan-pesan berikut. Selesai SMA, bingung mau kuliah di mana? Lagi cari kampus di Lubuk Raya yang sudah terakreditasi unggul dan punya segudang pilihan jurusan? Mau jurusan ekonomi atau akuntansi? Pasti ada. Suka dunia sains dan teknologi? Kami punya. Tertarik jurusan kesehatan, keguruan, atau agama? Jangan khawatir, semua tersedia. Bahkan kalau kamu ingin lanjut ke program pasca sarjana, UM Palopo solusinya. Yuk, buruan daftar di Universitas Muhammadiyah Palopo untuk tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai 1 November 2024 sampai 4 September 2025. Pilih dari 6 jalur pendaftaran yang fleksibel. Gratis biaya pendaftaran untuk semua jalur kecuali jalur reguler. Biaya SPP-nya bisa diangsur. Bingung soal biaya kuliah? Tenang, UM Palopo menyediakan berbagai macam beasiswa mulai dari beasiswa masuk hingga lulus kuliah. Masih kurang? Ada juga peluang kerja ke luar negeri. Yuk daftar sekarang, datang langsung ke alamat atau daftar online di website resmi UM Palopo. Nikmati layanan One Day Service. Universitas Muhammadiyah Palopo tumbuh mendunia. Ya, sahabat Suruya, dimanapun Anda berada, di akhir perjumpaan kita, setelah tadi kita agak panas sedikit ini bicara soal PSU, dan menjelang Ramadan ini ada pesan yang mungkin ini kan kita warga Kota Palopo ada juga untungnya sebenarnya lagi memanas-memanas situasi politik karena PSU. Terus kita akan menjemput bulan suci Ramadan yang insya Allah kita tunggu keputusan pemerintah kapan 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita bersamaan dengan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan besok itu pada hari Sabtu. Nah, dengan momentum bulan suci Ramadan ini kita berharap sejenak kita cooling down. Mari kita jernihkan hati dari berbagai persoalan dinamika politik karena PSU. Kita percaya bahwa para tokoh-tokoh kita, pemerintah kita, alim ulama, para politisi kita ini tentu punya niat yang sama. Bagaimana Kota Palopo tetap aman, terjaga, konditivitasnya, aktivitas masyarakat berjalan baik, perekonomian. Nah, bulan suci Ramadan ini cooling down semua pihak, kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan hindari hal-hal yang mungkin bisa saja mencederai kemurnian bulan suci Ramadan. Kata, ucapan, tindakan seperti itu. Dan satu hal saya garis bawahi bahwa 4 paslon ini adalah putra terbaik. Yang punya niat, punya tekad, nawaitu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Palopo. Nah, sebelum kita pamit, saya Hairul Badaru, Direktur Utama Koran Suruya TV.
bersama karyawan-karyawati mengucapkan marhaban ya Ramadan. Nah, dalam setahun ini misalnya kami memiliki kesalahan, lalai atau apa dari keluar dari jalur jurnalistik, membuat berita yang mungkin saja menyakiti hati masyarakat, ada berita kita yang menyinggung berbagai pihak, kami mohon dimaafkan. Satu kata bahwa tidak ada gading yang tak retak, dan mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang lapang, bersihkan diri, dan tentunya kita senantiasa mendoakan Kota Palopo ini senantiasa dalam kondisi aman, tertib, damai. Amin. Ya. Amin. Baik, sahabat Koran Surya, hingga di sini jumpa kita, dan saya Bekti mengucapkan terima kasih, dan Bung Herbedero. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.